Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jemaah Al-Asran semuanya, yuk kita ngaji bareng lagi. Nah, apa sekarang yang ingin saya bahas kali ini? Akhir-akhir ini saya banyak membahas tentang rumah tangga ya. Ini masih untuk seorang istri nih, ya, untuk saya pribadi, untuk seorang perempuan. Kalian tahu mungkin ya bahwa seorang istri itu harus taat kepada suaminya. Dan jika seorang istri tidak taat kepada suaminya, maka akan ada laknat Allah yang diberikan kepada istrinya tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan mungkin para pendengar semuanya juga udah sering mendengar ya, kalau seorang istri itu tidak boleh keluar dari rumahnya bi khairi idznin. Kalau misalkan tidak ada izin dari suaminya ya, kalau nggak ada izin nggak boleh keluar gitu ya dari suaminya. Nah, tetapi ini gimana teh permasalahannya, suami akunya itu lagi di luar kota. Gimana aku mau minta izin pada suami aku, sedangkan suami aku itunya lagi di luar kota. Apakah ketika aku keluar dari rumah itu masih dikatakan aku ini wanita ataupun istri yang nusyuz kepada suamiku atau tidak gitu ya. Meskipun ya pada zaman sekarang itu meminta izin mungkin tidak susah ya, karena sekarang kan ada handphone gitu kan. Tetapi bagaimana di dalam satu keluarga misalkan gak punya handphone, yang punya handphone cuman suaminya aja, mungkin misalkan istrinya gak punya, mungkin aja. Tetapi mungkin aja pada suatu waktu punya handphone tetapi udah berhari-hari gak punya pulsa kuota sehingga tidak bisa menelpon gitu kepada suaminya. Mungkin bisa terjadi, mungkin aja kan bisa terjadi. Nah, coba gimana nih teknis solusinya agar aku tuh tidak termasuk wanita yang nusyuz seperti itu. Nah, kalau saya lihat di dalam kitab Hasyiyah Al-Jamal pada juz keempat Syahifah 502, di sini dikatakan wataskutu akan menjadi gugur gitu ya. Binusyuzin, sebab nusyuznya seorang perempuan kaman'i tamattu'in, seperti menolaknya seorang istri kepada sang suaminya ketika tidak mau diajak melakukan berhubungan biologis gitu ya. Apa saja yang membuat nusyuz, diantaranya barusan dikatakan jika seorang istri menolak diajak untuk bersenang-senang oleh suaminya, maka itu termasuk wanita yang nusyuz, wanita yang berdosa kalau diajak sama suaminya gak pengen. Illa, tetapi ada illa wahai suami, illa li'udhrin, kecuali kalau ada uzur. Kalau ada uzur mah ya tidak apa-apa gitu ya. Ka'ubalatin wa maradin yadurru ma'ahul wat'u, misalkan ya karena istrinya sakit, karena ada kemadorotan seperti itu, dan ada hal-hal lain sih ya. Tetapi kan yang sedang mau dibahas sekarang bukan ini ya, jadi saya nggak terlalu akan bahas dalam deh ya. Baik, lanjut lagi. Ataupun yang termasuk nusyuz itu adalah waka khurujin bila idznin. Nah, termasuk kalau seorang perempuan yang keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya, itu juga termasuk nusyuz. Illa li'udhrin, kecuali ada udhur ka khaufin, seperti takut ya. Ya kecuali kalau madarat. Kalau misalkan terjadi bencana, misalkan terjadi kebakaran, terjadi gempa bumi gitu ya, ataupun kebanjiran, ya gak mungkin juga lah terus diam di dalam rumah di dalam kebahayaan itu, ya gak apa-apa, gak minta izin juga gitu ya, udah lekas langsung pergi gitu ya, keluar dari rumah seperti itu. Nah, misalkan pada suatu contoh walinahwi ziyaratin fi ghaibatihi, misalkan suaminya itu lagi nggak ada, dikarenakan di sini dicontohkan karena suaminya lagi ziarah, misalkan fi ghaibatihi. Ya seperti umpamanya suaminya tidak ada. Ay walam yanhaha an dzalika bi an alimat ridahu wa kanat adatu amsalha dzalik. Maka di sini dikatakan kalau sang istrinya itu punya dugaan kuat bahwa sang suaminya mengizinkan untuk keluar rumah tanpa izin, maka itu tidak termasuk nusyuz ya. Jadi kalau misalkan sang suaminya lagi
pergi gitu ya. Kan pergi itu ada pergi yang lama, ada pergi yang sebentar. Pergi yang sebentar ya memang secara setiap harinya aktivitas seorang suami ya keluar pergi untuk mencari nafkah. Misalkan keluar pagi, datang lagi ke rumah pada sore hari. Nah, oleh karena itulah di dalam rumah tangga kita harus terus saling berkomunikasi, menceritakan apa kegiatan kita keseharian masing-masing. Dan kalau menurut saya itu menjadikan hal yang sangat seru banget ketika kita ngobrol dengan suami, kegiatan apa yang kita lalui hari ini gitu ya. Saya kasih contoh aja deh ya yang agak mendetail biar paham gitu. Nah, biasakan ya di dalam berumah tangga itu untuk saling berkomunikasi, menceritakan hari ini apa yang terjadi gitu ya. Bosan teh kalau ibu-ibu mah ya gitu-gitu aja lah, ngurus anak-anak, ngurus rumah, nyuci gitu. Ya nggak apa-apa, setiap anak itu kan ada perkembangan setiap harinya. Ceritain aja, hari ini anak kita udah bisa gini, tadi gini loh gitu ya. Nah, ceritakan kepada suami kita apa kegiatan kita setiap hari ini. Mas tahu kan kalau setiap pagi itu aku itu suka nganterin anak kita ke sekolah. Nah, daripada aku nunggu di sekolah lama, pulang juga ke rumah nanti capek kan bolak-balik gitu nunggu nanti ngejemput anak, aku masuk ke pasar belanja gitu. Nanti udah belanja ya pulangnya langsung ngejemput anak pulang dari sekolah gitu. Tapi Mas kadang kan gitu udah belanja ke pasar juga kadang ada yang lupa, misalkan mau masak kurang tomat kayak kurang bawang daun kayak, dan aku biasanya pergi suka ke warung Bu Anu gitu. Misalkan kata suaminya kan nanti kalau ke warung lah gak perlu jauh-jauh ke warung sana, udah ke warung yang deket aja gitu, khawatir ninggalin anak gini gitu ya. Berarti kan itu suami udah mengetahui ya hal kita keseharian kalau keluar dari rumah itu apa aja gitu kan. Suami gak melarang, enggak kan, gak melarang, itu memang hal yang dibutuhkan seperti itu. Misalkan suatu waktu lagi berkata, Mas boleh gak ya besok aku tuh pengen ikut pengajian sama tetangga ke madrasah anu yang ngewuruknya anu gitu. Itu kan minta izin dulu kan, minta izin dulu, gak langsung ujug-ujug aja celonong ikut ngaji tanpa bilang sama suaminya. Gak boleh, meski mau ngaji itu mesti bilang dulu. Kata suaminya iya sok, tapi gimana atuh anak kita? Gak apa-apa Mas, anak kita kan anteng ikut ngaji juga, gak suka rewel, gak suka ngeganggu. Ya kalau gitu ya sok atur-atur aja gitu. Kalau misalkan mau bertemu dengan orang tuanya, misalkan rumahnya gak terlalu jauh, masih satu kampung, sebelum pergi ke rumah orang tuanya, ngobrol dulu. Mas, kalau aku lagi bosen di rumah boleh ya kali-kali aku tuh main ya ke rumah mama, boleh ya kali-kali aku main ke rumah tetangga, boleh ya kali-kali aku main ke rumah saudara. Bicarain itu teh ke suami teh, dan suaminya jangan terlalu sering main sama tetangga Bu Anu, bapak gak terlalu seneng misalkan orangnya banyak bicara gitu nanti takut dibawa nggak baik misalkan. Udah ya ikuti apa yang dikatakan suami. Oke, boleh kalau kamu main ke rumah saudara kamu, tapi jangan sering-sering ya gitu. Nah, hal itu bisa mempermudah ketika nanti suami misalkan mau pergi keluar kota pun, perginya lama nih, misalkan 2 bulan, 3 bulan. Mas sekarang kita bertemunya 3 bulan sekali karena proyek kerja papa misalkan dipindahkan dan pulangnya 3 bulan sekali. Sebelum pergi ceritakan dulu. Berarti kan tadi istri tuh udah tahu apa keseharian kita di rumah. Dan berarti kalau kita mau pergi ke warung ya gak perlu bicara lagi sama suami karena udah tahu setiap hari kalau aku kekurangan apapun aku pergi ke warung dan suami tidak melarangku. Ketika mau pergi ngaji ya gak perlu bicara lagi, kan udah tahu keseharian aku bahwa setiap hari aku ngaji, setiap hari aku ke pasar, setiap hari aku menjemput anak, dan itu tak perlu bicara lagi karena udah tahu keseharian kita dan suami itu udah ridho. Kecuali kalau misalkan kita itu mau pergi ke suatu tempat yang mana cukup jauh dan memang hal itu tidak sering dilakukan dan hal itu memang belum pernah dibicarakan, maka itu harus meminta ridho dulu kepada suaminya. Ya menelepon kek, kalau misalkan gak punya pulsa maka harus bersabar dulu ya sampai menunggu punya pulsa dan meminta izin. Jadi kalau misalkan tempatnya yang cukup jauh, misalkan mau menemui saudara, kebetulan saudaranya meninggal tetapi suami kitanya gak ada, mau ditelepon kok gak nyambung melulu, bersabarlah dulu,
meskipun yang meninggal itu adalah orang tua kita sendiri. Bersabarlah dulu sampai tersambung kita bisa menelepon dengan suami kita, seperti itu. Karena memang itu bepergian yang jauh yang enggak biasa, bepergian keseharian. Jadi kalau kita punya prasangka bahwa kalau saya pergi ke pasar, saya pergi ke warung, saya pergi ke rumah saudara yang dekat, dan itu udah sering dibicarakan, suami tuh nggak ngelarang, ya itu mah nggak apa-apa, kita nggak minta izin juga, seperti itu ya. Jadi sengaja nih saya contohkan ini biar bisa apa ya, biar bisa terbayang bagi ibu-ibu rumah tangga di luar sana di dalam hukum itu. Jadi tidak dikatakan nusyuz ketika kita keluar dari rumah yang mana sudah punya anggapan suami dapat memaklumi hal itu. Tetapi kalau kita punya anggapan, aduh kalau ini mah perginya keluar kota jauh, nah kalau itu bisa dikatakan nusyuz karena kita sebelumnya belum meminta izin dulu. Mudah-mudahan ya apa yang saya contohkan ini bisa membantu di dalam kita berumah tangga agar tidak sampai terdapat hal yang dibatilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan membantu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.